Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Bapak Ibu sekalian ini malam pengajian bosan niat kita menuju surga pilihan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika buka mata buka hati pelajaran yang kita kaji jauhkan pikiran dengki segala hal jangan benci ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati berjalan lalu berlari meninggalkan yang Tuhan benci ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika dari kembali berlari menuju ridho ilahi semoga Allah ridhai apa yang kita jalani ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qala an-nabiy
النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata, tiada ucap yang paling indah pada malam hari ini selain kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat jasmani rohani diberikan kesehatan oleh Allah, nikmat panjang umur, nikmat sakinah rumah tangga, nikmat rezeki yang berlimpah ruah yang tiada putus-putusnya diberikan kepada kita, hingga kita semua dihidupkan oleh Allah dalam pondasi iman yang insyaallah mencapai kesempurnaan iman. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, membina kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadh-dhulumati ilan nur. Terbukti bahwa kita atas bimbingannya, atas risalahnya, atas titahnya, kita makhluk Allah yang beriman, di mana setiap malam Jumat, malam Selasa istiqamah, rutinitas kita duduk di majlis-majlis taklim, duduk di kebun-kebun syurganya Allah, raudhah min riyadil jannah, yaitu majlis taklim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua melangkahkan kaki kita, dasarnya iman kepada Allah, untuk bersama-sama duduk bersama, bermuajahah dalam rangka taklim dan zikir sebagai rububiyah ibadah rutinitas kita di majlis taklim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa dengan adanya ibadah kita ini, Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita, hingga kita selalu mendapat bimbingan iman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat bimbingan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita dapat melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, hingga kita mampu melaksanakan apa yang telah kita pelajari untuk keseharian kita hingga sampai yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, konon bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita selaku manusia sama halnya Allah dengan menciptakan jin. Tujuan Allah adalah untuk beribadah kepadanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bimbing kita, Nabi besar kita Muhammad bimbing kita dalam keadaan iman, pondasi Islam, rububiyahnya adalah ta'lim dan zikir. Zikir adalah mengingat Allah, di mana ketika manusia selalu berzikir berarti ia sholat, karena sholat adalah as-sholatu
lidzikri, selain daripada itu salat adalah merupakan ibadah yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamus shalah wa hiya afdhalul ibadah, dan dirikanlah salat karena salat itu adalah ibadah yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain, lebih utama daripada puasa, lebih utama daripada zakat, lebih utama daripada haji dan umrah. Di mana ketika kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan zakat dan haji, namun sholat kita tinggalkan, maka tak sempurnalah ibadah kita, karena ibadah yang paling diutamakan oleh Allah adalah sholat. Maka sholat itu adalah sebagai pondasi, menjadi tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa makhluk Allah yang namanya manusia yang diberikan akal sempurna, ada perintah sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara ia tahu bahwa sholat adalah ibadah yang paling utama, ia tinggalkan sholat, ia tarkus sholat, maka ibadah zakat, puasa dan hajinya tidaklah sempurna, bahkan berdosa karena meninggalkan sholat, yaitu perintah Allah yang paling utama. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, di mana minggu-minggu yang lalu kita membahas tentang bagaimana caranya kita sholat bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai salah satu rukun dalam sholat yaitu Fatihah. Setelah kita membaca takbir, niat, lalu kita takbir, berdiri, lalu kemudian kita membaca doa iftitah, lalu kemudian kita membaca isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Lalu kemudian kita membaca suratul Fatihah, karena surat Fatihah adalah sebuah rukun daripada sholat yang 5 waktu. Sudah kita ketahui bahwa seperti niat, takbir, berdiri, itu adalah sebuah rukun daripada sholat. Dan rukun itu ada terbagi 3, rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi adalah niat. An-niyat qasdu syai'. Jadi niat di dalam hati untuk apa? Melaksanakan, mendirikan sholat. Lalu kemudian takbir Allahu Akbar, itu adalah rukun. Rukunnya rukun qauli. Lalu kemudian takbir itu sambil mengangkat tangan. Setelah rukun qauli, menggerakkan tangan, lalu kemudian Fatihah, dan ruku itu rukun fi'li, pekerjaan yang kita kerjakan. Dan di dalam suratul Fatihah, manakala ketika kita membaca suratul Fatihah, di dalam mendirikan sholat, bacaan Fatihahnya kurang tasheh, kurang soheh, kurang tartil, sementara kata Quran warattilil Qur'ana tartila, harus tartil kita membaca Quran. Maka pelajarilah Al-Quran, karena belajar Al-Quran itu adalah hukumnya fardu ain. Fardu ain yang kita lihat dengan 2 mata kita, secara kasat mata, kita dengar 2 telinga kita. Ada ta'lim, ada zikir, ada pengajian fikih, ada pengajian Quran, fardu ain datang, kita tak perlu diundang. Fatihah harus membaca dengan sahih, dengan bacaan yang tartil. Dari pertama, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas waladdallin itu namanya mad apa tuh? Waladdo namanya mad wajib musakal kali berat. Jadi kalimat itu berat. Kadang masih terdengar oleh telinga kita orang yang membaca waladhdallin itu waladjolin jo. Itu namanya kacang ijo. Ya, kacang ijo sambil jual lilin. Yang benar tuh waladhdallin. Di dalam Fatihah itu ada tasdid. Tasdid itu ada berapa kemarin? Ada 14. Kalau ngaji pasti cerdas. Dan memang kecerdasan dalam ngaji itu adalah sebuah syarat. Harus cerdas. Orang ngaji itu yang pertama cerdas, yang kedua sungguh-sungguh, yang ketiga sabar dalam belajar ya. Kalau kita nggak cerdas-cerdas ngaji, jadi amaliyahnya juga tersendat. Bismillahnya ada 14. Dimulai dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa? Tasdidnya Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ono telu bude. Ono telu. Yo, nek macane mestine apa? Tasdide iki nek ora kagawa ya ora sah salate. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ono telu ning kalimat bismillah wae tasdide ono telu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ono piro? Ono loro. Ada 2, ayat 2. Berarti 5. Ar-Rahmanir-Rahim. 5 tambah loro berarti 7. Jadi 7. Maliki yaumiddin. Ono biro. Siji berarti 8. Syarat saya sholat 8. Ojo lali. Ya. Engko nek lali syarat saya sholat ono 8 lali. Syarat sah sholat ada 8, jangan lupa. Itu udah pernah dikaji itu semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada berapa? Berarti 10. Ihdinas siratal mustaqim. Ono piro? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1 tambah 1 berarti 12. Ghairil
piro tasdide waladdo. Masuknya asyamsiyah waladdallin, madnya mad wajib musaqal kalimi waladdallin. Panjang juga nggak apa-apa karena masuknya mad arid lisukun, adanya di akhir kalimah tuh mad arid lisukun. Sementara tasdid dalam waladdallin itu ada dua. Lengkaplah di suratul Fatihah tasdidnya ada 14, jangan ditinggal. Ketika kita sholat lalu tertinggal tasdidnya, maka bacaannya tidak sempurna dan tidak sah. Kalau saja kita bacanya tidak sempurna dan tidak sah dalam Fatihah, sementara surat Fatihah adalah sebuah rukun dalam sholat, maka sholat kita batalat sholatuhu, batallah sholatmu, sholat kita. Maka jangan malas-malas kalau belajar. Syaratnya cari guru yang bisa memandaikan ilmu, bukan memandaikan picik dengki. Cari guru yang bisa mendidik kita, yang tidak bisa belajar membaca sampai bisa belajar baca. Jangan cari guru yang suka mencari-cari kesalahan dan kelemahan orang lain. Akhirnya apa? Belusukan. Jadi belajar mah yang penting satu, cerdas, ya. Dua, semangat. Tiga, sabar. Terus 4, ada biayanya. 5, cari guru yang memang bisa memandaikan kita. Cari guru yang bisa memandaikan kita, buat kita pinter. Cari guru, cari guru yang bisa kita jadi pinter. Jangan cari guru yang pinter ngomongin orang. Yang terakhir, tulis zaman. Orang belajar itu waktunya kudu panjang. Panjang waktu ngajinya, juga panjang waktu masaknya. Ngaji sejam 2 jam masih sebentar kalau ngaji sejam 2 jam. Oh, kalau di kampung-kampung ngaji itu 5 jam baru selesai. Kalau di sini baru nyampe udah baru nyampe tuh. Bangun, pandai datang bangun, kuat aja bangun. Mulai baca rotib, lagi baca rotib. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Aku bikin kencang. Asyraqal badru alaina, mungkin kencang orang. Masya Allah, sampai dikencengin sama saya di kupingnya, bikin kencang. Itulah nikmatnya ngaji. Kata Rasul, ayo berlama-lamalah kalian di majelis taklim kebun surganya Allah, raudhah min riyadil jannah. Ngaji, duduk, ngiler, nunduk. Lagi zikir juga tidur, dapat pahala. Jangankan zikir tidur,
Kentut kita ngaji masih dapat pahala. Cuman kata guru saya, kalau ngaji itu semua materi harus diikuti. Kalau habis ngaji waktunya dikir pulang berarti dikentutin setan. Itu namanya ngajinya dikentutin setan. Siapa yang ngajinya nguak aja itu udah kentut setan tuh. Ya. Pernah kentut setan. Dah, yang penting rukun dalam sholat Fatihah bacaannya harus tartil waratili Qur'ana tartila. Tuh. Belajar Fatihah. Kalau sudah kedengarannya enak di tasheh, kalau saya yang ngajarin saya yang tasheh. Kalau kira-kira kata saya, boleh Pak De jadi imam. Maju, nggak usah takut-takut. Mau Jod, maju, nggak usah takut-takut. Udah wayahnya. Mau kapan lagi diundur-undur? Kan begitu. Semur daging. Jadi jangan takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak usah takut, nggak sedih. Ya, tenang aja. Rizki dari Allah. Rizqum minallah, al-fulus minan nas. Rizki dari Allah. Kalau duit dari Mas Gepeng. Lalu kemudian setelah kita Fatihah terus baca surat-surat apa aja yang penting kita hafal. Oh Abi gimana kalau saya nggak hafal cuma bisa baca? Baca. Boleh kita sholat baca Quran. Boleh. Maka belajar dari sekarang baca Qurannya. Yang belum bisa baca mulai dari Iqra, yang udah bisa baca mulai tajwidnya. Tuh, ya kan? Oh nggak hafal saya kalau surat ini. Baca. Mau ambil pahala lebih besar, sholat baca Quran. Dari mana dimulai? Dari Fatihah sampai mana? Sampai terakhir An-Nas. Baca Quran. Kalau enggak apa? Ini persiapan apa namanya? Idul Adha. Imam harus napasnya panjang. Bacaannya harus tartil dan suratnya yang panjang. Minimal sabbihisma. Siap latihan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Udah segitu aja, ntar lanjutin ngapalinya ya. Itu buat contoh doang maksudnya. Contoh doang. Jadi setelah Fatihah baca surat, Fatihah surat. Mau surat apa aja boleh. Kalau apalnya kul ya kulhu aja ya enggak apa-apa. Ya. Yang penting kita sholat dan belajar Quran itu tajwidnya lalu ditadabburi isinya. Belajar kita pelan-pelan dari bismillah, dari alhamdulillahirabbil alamin, kita hafalin artinya. Tujuannya apa? Mentadabburi ketika kita baca Quran dalam sholat atau baca Quran di rumah, sambil menginflikasikan dalam hati kita tuh artinya, maknanya yang ada dalam Quran kita hafalin. Jadi waktu sholat, waktu baca Fatihah, kalau kita tahu artinya, insya Allah kita cenderung kita sholatnya kepada Allah hatinya. Akal kita juga kepada Allah. Jangan sholat mikirin hutang, jangan sholat mikirin ngebayangin dendam sama orang. Allahu Akbar, kebayang mulu mukanya Mas Gepeng, gedeg banget gua sama dia, ya Allah.
Nah ini kalau sholat begini namanya sholat apa itu? Sholat gedek namanya. Sholat masih dendam sama orang itu namanya sholat gedek. Sholat memikirinya hati kita yakin ke Allah. Bayangin tuh yang kita baca tuh di dalam tempat sujud kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ tuh di sejadah itu seolah-olah kita melihat Al-Quran. Itu pun termasuk mentadabburi Al-Quran, apalagi sambil mengartikan Al-Quran, tahu bimaknanya, tahu arti dalam Al-Qurannya, itu mentadabburi. Insya Allah kita sholatnya condong kepada Allah, vertikal, langsung kita bicara dengan Allah. Jangan sholat mikirin utang dendam sama orang. Taruhlah kita masih sholat syariah. Kita ini masih sholat syariat masih, Masya Allah. Sholatnya orang awam, orang bodoh. Sholatnya orang goblok kita ini. Maka kata Rasulullah, jangan goblok, kamu harus jadi orang pinter. Syaratnya apa? Belajar dan belajar. Ya Allah ya Rabbi, ini sholat belum becus, ngaji males, diundang gak datang, akhirnya timbulnya buruk sangka yang ada. Padahal Masya Allah, busah ngajak ngaji, udah bebusah. Dah habis baca surat, kita langsung takbir di dalam ruku. Takbir dalam ruku itu hukumnya sunnah. Allahu Akbar. Terus bagaimana Abi kalau enggak baca takbir? Ya orang popo, orang ngebatal ke sholat. Tapi yo keterlaluan nemen ya uang sholat moco takbir wae ora ngono. Yo pan ngadeg moco surat Fatihah, moco surat, selesai baca surat kan ruku. Ketika kita memulai ruku itu kan ada takbir Allahu Akbar. Kebangetan amat sih kalau kita sampai nggak baca takbir. Kalau orang bisu mah ya aja, atau orang lagi serak parah nggak ada suaranya, paling gitu, nggak apa-apa. Walaupun yang penting dia tahu kalau dia ruku. Sunnah. Ruku itu takbir itu sunnah dalam ruku, illa kecuali takbirnya itu illa takbiratul ihram, kecuali ketika kita membaca takbiratul ula, yaitu takbiratul ihram ketika memulai kita mau sholat setelah niat takbir, itu namanya takbiratul ihram. Kalau kita kagak baca tuh takbir, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Sekalipun memang ada pendapat dari imam-imam yang lain, dari Imam Ahmad, bahwa ruku takbir itu, membaca takbir itu semuanya wajib. Menurut mazhab Syafi'i, yang wajib cuma takbiratul ihram. Dan baca ruku, baca takbir ketika mau ruku itu ada yang memanjangkan, ada juga yang memendekkan. Seperti apa sih yang memanjangkan ruku takbir ketika ruku? Allahu Akbar. Ketika kita pas lurus ruku baru berhenti. Tujuannya apa? Biar kita cenderung condong mengingat Allah, takbir tuh. Ada juga yang memendekkan Allahu Akbar. Itu mah mungkin orangnya udah pinter cara mengingat Allah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut Abi, Allahu Akbar, ikutin gerakan takbir, ruku sudah lurus baru kita baca. Di dalam ruku ada bacaan. Setelah takbir, bacaannya Subhana Rabbiyal
azimi wa bihamdi. Biasanya seperti itu. Tapi di sini tuh subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tapi yang masyhur kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan dari riwayat-riwayat yang lain ada yang bacanya itu subhana rabbiyal azim. Tapi yang sering kita baca rabbiyal azim wa bihamdi. Rasulullah SAW bersabda juga ketika kita membaca takbir itu sempurnanya 3 kali. Qala Rasulullah SAW, "Idza qala ahadukum subhana rabbiyal azim salasan faqad tamma ruku'uhu." Kata Rasul, ketika salah satu di antara kamu, di antara kalian mengucapkan subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, salah 3 kali, bacanya 3 kali. Faqad tamma ruku'uhu, maka sesungguhnya rukukmu sempurna. Kalau rukunya sempurna berarti sholatnya juga sempurna. Dan banyak bacaan-bacaan ketika ruku itu selain daripada subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, juga diriwayatkan daripada Aisyah ketika Rasulullah SAW ruku dan sujud juga bacanya apa? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Hafal enggak? Enggak hafal lah, ya orang enggak pernah dibaca. Yang hafal itu yang subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maha suci engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana engkaulah Tuhanku ya Allah. Itu kita menjerit hati ketika kita ruku baca itu. Subhana rabbiyal, subhanaka Allahumma, itu maha suci engkau ya Allah. Allahumma Rabbana, engkau adalah Tuhanku ya Allah. Ngejerit waktu sholat, ingat condong kepada Allah. Jangan waktu sujud ngebayangin di sejadah, ngebayangin muka Abi lagi jengkel sama Abi, geduk. Nggak boleh. Tetap kita cenderung mengingat Allah. Wa bihamdika, dan dengan memuji kepadamu ya Allah. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Ngomong artinya dosa kecil, dosa besar. Ngomong ya Allah ampuni dosa-dosaku, dosa kecil, dosa besar, dosa sama ibu bapak, dosa sama laki, dosa sama bini, dosa sama tetangga, dosa sama guru. Minta ampun sama Allah. Karena kita ketika ruku itu mensucikan atas nama Allah. Makanya kalau orang-orang torekoh punya guru, ditesnya begini nih. Kalau dia itu supaya demen apa enggaknya ketahuan sama gurunya, berguru sama ahli-ahli torekoh itu, kata ahli torekohnya, kata mursyidnya, hei Mas Gepeng, sholatlah kamu menghadap kiblat, ingat aku. Tujuan guru mah supaya pengen tahu nih dia ini nurut enggak sih sama gua. Kata siapa? Kata mursyidnya. Karena Mas Gepeng mah murid yang paling takdim, paling nurut sama mursyidnya. Waktu sholat, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mursyid mah tahu weruh sedurunge winoro. Mursyid mah tahu sebelum dikasih tahu. Ternyata ini murid bener-bener sholat ngebayangin aing, cek ulang Sundana. Ngebayangin mukanya guru. Ini kata guru, ini nih murid gua, berarti ntar gua usulkan sama Allah. Weh Gepeng, kenapa kamu sholat mikirin Abi?
Iya kan, Abi bilang perintah Abi suruh mikirin Abi. Tapi mursyid nggak bilang kau lulus, enggak. Belum cukup mursyid ngetes muridnya, demennya apa cuman sebentar doang, segebragan doang, ngaji 2 bulan berhenti, kabur karena dihasut. Waktu nurut, mikirin apa? Allahu Akbar, ngeliatin Abi, ngebayangin. Dalam torekoh itu namanya apa? Robito. Kalau kita mau zikir, kita robito, membayangkan guru kita, minta disambungin kepada Allah apa yang telah diberikan ilmunya kepada kita. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Nurut. Gepeng, di belakang sumur udah mulai kering, bikin di samping sumur, jangan berhenti kalau Abi belum suruh berhenti. Mau gali sumur dari Dhuhr sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, sampai subuh, sampai Dhuhr lagi nggak berhenti. Ditanya sama mursyidnya, hei Gepeng, kenapa kau bikin sumur nggak berhenti? Pan kata Abi suruh jangan berhenti. Oh iya. Kata mursyidnya, bagus, berarti lu demen sama gua ya, nurut sama gua ya, ngebakti sama gua. Udah singkat. Weh Gepeng, ini ntar malam mau pengajian, mau khol guru mursyid agung. Kan ada mursyid juga ada mursyid kan. Kamu harus cari jeruk semuanya matang, jangan yang nggak matang jangan dibawa. Waduh, Mas Gepeng dari subuh sampai ke isya nggak ada jeruk yang matang semua, adanya yang matang, yang mentah, yang matang, yang mentah, yang matang, yang mentah. Lapor, Abi, setengah mati saya nyari dari subuh sampai isya, nggak ada yang semuanya mateng. Waduh, bagaimana? Coba cari lagi di sono, di pasar Kelingkit, dicari nggak ada yang semuanya mateng. Pulang, udah cukup. Itu mursyid, itu guru yakin ini murid udah takdim sam'an wa ta'atan ila mursyid. Akhirnya apa? Diusulkan tuh Mas Gepeng sama mursyid ke Allah. Ya Allah, ya Rob, ini yang namanya Gepeng, aslinya namanya Rudi Harnanto. Dibilang Gepeng tapi orangnya gede, kan itu nggak ada yang nyambung itu ya. Kagak nyambung kalau kata Abi. Kalau orangnya kurus mau dipanggil Gepeng, bener, ini mau orangnya gagah tinggi dipanggilnya Gepeng, namanya Rudi Harnanto lagi, itu jauh kemana-mana. Mungkin itulah lakop julukan yang kalau kata orang dulu mah hoki, iya kan? Saking hokinya nama Gepeng, bosnya sampai sekarang sayangnya luar biasa. Dah di mursyid sama mursyid diusulkan, dilaporin, kirim surat mursyid ke Allah, ya Rob, diterima sama Allah, diterima sebagai murid dengan karomah dari mursyidnya, dengan karomah dari gurunya. Cuma hanya ngegali sumur, ini Gepeng bisa baca kitab dengan sendirinya. Karena apa? Karena karomah daripada mursyid. Itu namanya kalau kita ngebakti sama mursyid. Pulang kampung, ternyata Mas Gepeng udah pinter ngajinya. Kata orang kampung, lu perasaan dulu di sini nggak bisa ngaji, sekarang kok bisa ngaji? Siapa dulu gua, kan gitu. Ya belajar dan belajar. Di mana aja belajar mah.
Ya. Itu dalam ruku kita bacaannya apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Siapa yang baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kata Nabi, maka sempurnalah rukukmu. Siapa yang sholat dalam rukuknya sempurna, berarti sholatnya diterima sama Allah. Dan bacaan ruku dan sujud itu tadi yang udah dibaca. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kalau ngapalin begitu kencingin biar hafal. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dari sebagian lain, dari hadis-hadis yang lain diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu an juga ketika ruku Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bacanya Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'ashi wa 'asu. Hafal enggak? Ya kagak lah, orang enggak pernah dibaca, mau hafal gimana? Mau ngaku hafal ya bohong. Allahumma laka ya Allah, kepadamu lah aku raka'tu ruku. Dalam rukuku aku memujimu ya Allah. Dalam rukumu aku mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku ya Allah. Raka'tu. Dalam rukuku aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Wa bika amantu, dan kepadamu pula aku beriman. Wabika amantu. Dalam rukuku ada iman kepadamu ya Allah. Dalam bangun dari rukuku aku selalu iman kepadamu ya Allah. Maksudnya waktu ruku ingat Allah, i'tidal juga ingat Allah, tumanina ingat Allah. Wabika amantu walaka aslamtu, dan kepadamu lu aku berserah diri ya Allah. Dalam rukuku, dalam sujudku, dalam i'tidalku, dalam tumaninaku, aku berlindung kepadamu, kuserahkan jiwa dan ragaku. Makanya ada doanya apa? Doa iftitahnya tuh. Hafal enggak? Doa iftitah. Hafal. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus inni wajjahtu lil fa sama ab. Terus mus wama mus inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pasrah salatku, hidupku dan matiku untuk Allah. Maka Sayyidina Ali ketika sholat saking khusyuknya kepada Allah, dipanah nggak berasa. Lah kalau kita bagaimana mau khusyuk ntar malam besok mesti keluar dari rumah. Kenapa? Mekar datang jam 10. Gimana mau khusyuk? Jadi kita harus berserah diri kepada Allah. Walaka aslamtu, aku berserah diri kepadamu ya Allah. Dalam rukuku, dalam sholatku, dalam berdiriku, dalam dudukku, aku pasrah diri kepadamu ya Allah. Pasrah, berpasrah di khasya'alaka, aku khusyuk kepadamu.
khusyuk seluruh anggota badanku, terutama batin. Khusyuk juga pendengaranku, sampai pendengaranku khusyuk kepadamu ya Allah, berserah diri. Wa basari, penglihatanku ya Allah. Wa mukhi, akalku ya Allah, khusyuk kepadamu ketika sholat, mengingatmu terus. Minimal aku merasa dilihat olehmu dan aku selalu mengingat Allah dalam sholat. Wa azmi, tulang belulangku ingat kepadamu, khusyuk kepadamu. Wa asabi, dan tulang rusukku, sulbiku khusyuk kepadamu, sujud kepadamu, menyucikanmu, membesarkanmu, dan aku mohon ampun kepadamu, berpasrah diri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lah, pengen kentutin setan pulang.